Selamat pagi Pak Hansan dan teman-teman. Sekarang kelompok kami yaitu Renat, Robi, dan Stefani akan membahas mengenai pemutusan kontrak akibat COVID-19. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kontrak kerja konstruksi? Dokumen ini sangat penting dan dibutuhkan untuk setiap pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, karena mengandung hukum di dalamnya. Dokumen ini adalah sebagai perjanjian antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Di Indonesia sendiri, kontrak kerja konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi atau disebut dengan UU JK. Isi dari dokumen kontrak kerja konstruksi ini bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Hal ini tentu membuat salah satu pihak tidak boleh secara sepihak mengubah isi dari dokumen kontrak ini. Tetapi lain hal jika pihak-pihak yang terlibat setuju, maka dokumen ini dapat diubah, dikurang, atau ditambahkan dengan kesepakatan bersama. Biasanya, dokumen kontrak kerja konstruksi umumnya terlaksana secara normal di proyek konstruksi. Namun, sejak Desember 2019 lalu, tepatnya di Wuhan, China, lahirnya wabah virus COVID-19 melanda dunia dan juga Indonesia nih. Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus ini sangat mudah menyebar dengan cepat melalui mulut dan hidung orang yang terinfeksi. Di Indonesia sendiri, sudah 4,2 juta penduduk yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan data dari Satgas COVID-19. Serem ya? Di berikut ini, demi mencegah dan memperlambat laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia, pemerintah sendiri sudah menerbitkan peraturan-peraturan, yaitu nomor 1 ada Kepres nomor 11 tahun 2020. Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Nomor 2, PRPU nomor 1 2020, kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga, ada Undang-Undang PP nomor 21 tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Ironisnya, peraturan-peraturan ini sangat berdampak pada sektor politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat luas. Pada sektor jasa konstruksi, yang termasuk bagian dari sektor perekonomian, juga merasakan dampak yang sangat signifikan, baik dari pihak owner maupun dari pihak kontraktor. Pertama, terjadinya penundaan sementara pada pekerjaan di lapangan, sehingga menjadi terbengkalai diakibatkan material dan para pekerja yang kesulitan ke lokasi proyek. Kedua, jikalau proyek dikonstruksi tidak dapat ditunda selama sementara karena proyek tersebut bersifat sangat penting, maka kontraktor harus mendapatkan persetujuan dari pejabat Menteri PUPR terkait dan harus mengetahui protokol pencegahan COVID-19 serta meningkatkan manajemen K3. Ketiga, akibat ekonomi yang sedang lesu, variabel eskalasi harga dan bahan baku melambung tinggi. Walaupun terdapat kebijakan dari pemerintah mengenai gaji pekerja yang dipotong sekitar 50%, namun tetap berdampak bagi pendapatan perusahaan. Akibatnya COVID-19 ini dikaitkan dengan konsep force majeure. Apa itu force majeure? Dua kata yang berasal dari bahasa Prancis, ini diartikan sebagai peristiwa yang tidak dapat dibebankan pertanggungjawabnya kepada pihak untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu si pihak debitur, karena hal yang tidak terduga atau di luar kuasa debitur. Nah, apakah COVID-19 ini termasuk dalam force majeure untuk para sektor, khususnya untuk sektor jasa konstruksi? Untuk jawabannya, bisa iya, bisa tidak sebenarnya. Jadi, jika dianalisa lebih lanjut, COVID-19 ini memaksa pihak kontraktor untuk tidak dapat melanjutkan pekerjaan di proyek konstruksi, serta pihak-pihak yang terkait dalam proyek tidak dapat mengendalikan wabah virus ini. Jadi dapat diasumsikan bahwa COVID-19 ini merupakan peristiwa dari force majeure, walaupun tidak benar-benar tertulis secara langsung di peraturan yang mengatur tentang kontrak kerja konstruksi, yaitu Inmen PUPR nomor 2 tahun 2020 dari Indonesia, maupun di peraturan internasional dari PD Gradbook tahun 2017. Adanya peraturan tidak langsung mengenai COVID-19 yang termasuk salah satu dari peristiwa force majeure ini menyebabkan adanya beberapa perubahan keputusan pada kontrak kerja konstruksi yang telah disepakati.
Salah satunya mengenai pemutusan kontrak dengan pihak-pihak yang terkait pada proyek konstruksi. Hal ini dapat terjadi karena pertimbangan salah satu atau lebih pihak yang menganggap pekerjaan konstruksi yang ingin dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan lebih baik dihentikan daripada dikerjakan lebih lanjut. Penghentian proyek ini dapat terjadi umumnya terkait kerugian biaya maupun waktu molor akibat COVID-19 yang entah sampai kapan dapat berangsur pulih. Pemutusan kontrak ini diatur dalam 3 peraturan berstandar internasional, yaitu pertama, NEC 4 Subclause 91.7 yang tertulis bahwa employer may terminate the contract where an event of prevention under Clause 19.1 is forecast to delay completion of the whole of the works by more than 13 weeks. Jadi si employer berhak untuk memutuskan kontrak akibat keterlambatan proyek yang melebihi 13 minggu, yaitu akibat force majeure. Yang kedua, dari subclauses 18.5 of the 2017 FIDIC Red Book. If the work progress is prevented for a continuous period of 84 days, then either party may provide a notice of termination. Mirip seperti yang peraturan di NEC 4 pasal 91.7, tetapi peraturan ini mengizinkan kedua belah pihak, baik pihak employer maupun kontraktor untuk memutuskan kontrak satu sama lain apabila terjadi keterlambatan proyek selama 84 hari. Ketiga, dari GCT Standard Building Contract 2016, Subclause 8.11. Jadi dia mengatakan bahwa termination by either party due to force majeure in circumstances where the carrying out of the whole of substantially the whole of the incomplete works is suspended for the relevant continuous period of the length stated in the contract particulars. Di peraturan ini tertulis jelas bahwa kedua belah pihak dapat memutuskan kontrak karena force majeure. Untuk Indonesia sendiri, pemutusan kontrak diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata yang tertulis bahwa bila barang akan ditukar musnah di luar salah satu pemilik, maka perjanjian menjadi gugur. Dan siapa yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diserahkannya. Pemutusan kontrak ini tentunya tidak serta-merta langsung dilakukan tanpa persetujuan pihak-pihak yang terkait, serta mengetahui resiko yang dapat ditanggung masing-masing pihak. Bagi kontraktor sendiri, mereka berhak mendapatkan kompensasi akibat force majeure ini, yaitu pertama, kontraktor berhak mengklaim biaya atas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kedua, kontraktor tidak diwajibkan atas segala kerugian, bunga, dan biaya karena penghentian sementara dalam proyek konstruksi. Syarat kompensasi ini sudah tertulis di Peraturan Indonesia, yaitu dari pasal 1245 dan 1545 KUHP, serta peraturan internasional, yaitu NEC 4 Subclause 60.1. Namun, pada kenyataannya nih, tidak cukup banyak proyek di Indonesia yang mengalami pemutusan kontrak. Kebanyakan dari pihak-pihak terkait memilih untuk melanjutkan proyek meskipun terlambat. Tetapi, kebanyakan kontraktor yang diputus kontraknya, yaitu kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek milik pemerintah, karena pemerintah sendiri telah menganggarkan biaya untuk proyek tersebut sesuai budget. Sedangkan, molornya waktu pengerjaan memengaruhi anggaran yang telah dibatasi oleh pemerintah. Akhirnya, pemutusan kontrak pun terjadi, dan hak kontraktor untuk mengklaim biaya atas pekerjaannya juga diberikan. Namun, sayangnya, perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan kesepakatan pemerintah kebanyakan di blacklist. Contoh nih, pemutusan kontrak yang terjadi di masa pandemi COVID ini adalah proyek pembangunan jalan beton yang berada di Sidoarjo. Sebanyak 3 kontraktor terpaksa diputus kontraknya oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikarenakan progres pekerjaannya yang rendah karena ada kontraktor yang 28 hari setelah SPK diterbitkan belum ada kegiatan sama sekali. Sementara pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan proyek tersebut maksimal selesai pada akhir Desember 2021 ini. Lain hal lagi nih pada contoh kasus kedua ini. Proyek GOR Manahan Solo ini merupakan proyek yang dimiliki oleh pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah. PT Trinanda Karya Utama selaku kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang ditentukan. Padahal, Pemkot Solo sudah memberikan perpanjangan waktu, namun proyek itu tak juga rampung, yang seharusnya selesai pada 26 Juli 2021. Pemkot sudah memberi perpanjangan sampai 50 hari, hingga akhirnya kontrak diputus pada Oktober 2021. Alasan kontraktor mengapa proyek ini terhambat dikarenakan tidak adanya keberadaan oksigen untuk melakukan pengelasan. Namun, menurut Wali Kota Solo, Gibran, ia tidak mau menerima alasan tersebut, karena menurutnya
Kontraktor bisa saja menggunakan listrik untuk proses pengelasan, apalagi saat itu terjadi kelangkaan oksigen untuk pasien COVID-19. Jadinya, akibat kemoloran tersebut, kontraktor pun diwajibkan untuk membayar denda. Masalah ini bukan termasuk dalam force majeure ya, karena walaupun dilakukan dalam keadaan pandemi, namun kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan pasti untuk menyelesaikan sesuai dengan tanggal perjanjian. Hal ini mengakibatkan kerugian pada pemerintah apabila proyek dibiarkan terus molor oleh kontraktor akibat tidak adanya opsi lain untuk proses pengerjaan proyek di kala pandemi ini. Lalu ini adalah sumber-sumber dari topik kami. Ini dari website, yang ini dari jurnal. Terima kasih ya Pak Hansen dan teman-teman telah mendengarkan.